Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat podcast nih, balik lagi di podcast Kabaran Kajian bulan Ramadan. Halo, kenalin nama aku Lailiatul Adabiyah selaku host di podcast Kabaran tema sekarang nih ya. Kita kedatangan bintang tamu spesial yakni Kang Ihsanuddin. Halo Kang, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar saya baik teh. Gimana nih perjalanannya, jauh nggak sih Akang tuh? Kalau untuk perjalanan, alhamdulillah saya dekat lah. Studio ini dekat, cuman 10 menitan lah jalan kaki. Masya Allah, 10 menit jalan kaki lumayan tuh Kang jaraknya. Ya segitulah. Yuk kita ngobrol-ngobrol sebentar aja ya Kang ya. Boleh. Kita ini memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Nih menurut Akang nih memasuki malam tentang nuzulul Quran, apa sih definisi malam nuzulul Quran tuh, bisa dibilang penting atau enggak kalau kata Akang? Kalau menurut saya pribadi, justru malam nuzulul Quran itu sangat penting teh. Kenapa? Karena dari katanya juga kan, nuzulul Ya. itu artinya penurunan dari yang di atas ke yang di bawah. Sedangkan Al-Quran sudah kita ketahui lah merupakan kitab suci umat Islam dan juga pedoman hidup bagi umat Islam. Baik umat Islam sebenarnya khususnya, umumnya untuk semua manusia, karena tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai hudal linnas, yaitu petunjuk bagi seluruh manusia. Masya Allah. Terus tentang masih sekilas Al-Quran, kan katanya sepengetahuan kita ya, kalau Al-Quran tuh diturunkannya secara bertahap dan berangsur-angsur. Gimana sih Kang, bisa ceritain pertama turunnya Al-Quran? Nah benar, Al-Quran diturunkan secara bertahap dan berangsur-angsur. Nah tapi sebelum turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, itu ada beberapa tahapan dulu teh. Tahapan yang pertama, Allah itu menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz dulu. Itu secara keseluruhan Al-Quran diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Nah dari Lauhil Mahfuz Allah juga turunkan Al-Quran secara keseluruhan ke Baitul Izza atau langitnya dunia. Nah sudah dari langit dunia baru Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril, itu secara berangsur, mulai sesuai dengan keperluan pada waktu itu. Mungkin itu teh. Nah, tadi kan Akang udah jabarin peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, dari peristiwa turunnya Al-Quran itu, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil buat kehidupan sekarang? Nah, kalau untuk peristiwa itu, pelajaran yang bisa kita ambil, ini teh, karena Al-Quran diturunkannya secara berangsur-angsur, berarti Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk belajar dengan hati-hati sedikit-sedikit. Karena kalau Al-Quran oleh Allah turunkan secara langsung keseluruhan, manusia akan bingung mulainya dari mana. Kalau di zaman dulu juga kan Al-Quran tuh dipegang banget sebagai pedoman hidup. Tapi di zaman sekarang menurut Akang relate nggak sih? Nah, kalau untuk zaman sekarang sebenarnya masih banyak orang-orang yang memegang teguh Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Cuman karena sekarang zamannya sudah modern lah, era digitalisasi, mungkin tidak terlihat saja orang-orang yang masih memegang teguh Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Tapi sebenarnya itu banyak. Apa aja tuh Kang? Karena ya mungkin kalau tidak ada orang yang berpegang teguh dalam Al-Quran, tidak akan ada orang yang menyuarakan Islam. Mungkin sudah tidak ada yang berdakwah. Tapi karena masih ada yang memegang teguh Al-Quran sebagai pedoman hidup, kan kita masih sering dengar kajian-kajian, terus dakwah-dakwah yang mengingatkan kita
kepada Al-Quran atau kepada Allah, agar Masya kita ingat lagi kepada Allah. Terus nih, tantangan buat ngamalinya, apalagi sekarang hidup udah di era digital. Tantangannya kan pasti banyak nih Kang ya. Boleh banget nih, apa aja sih tantangan buat ngamalin Al-Quran nih Kang? Nah, kalau tantangan buat ngamalin Al-Quran emang banyak teh. Yang pertama adanya distraksi, seperti dari ya hiburan instan lah, karena kita sudah maunya yang instan dalam mengerjakan sesuatu. Nah, itu yang menjadi permasalahan dalam mengamalkan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran perlu dipahami sebelum diamalkan agar tidak salah dalam pengamalan. Nah, karena kebanyakan orang yang pengennya instan, jadi menganggap Al-Quran itu ribet teh. Itu yang pertama tantangannya. Yang kedua, budaya. Budaya juga ngaruh banget ya Kang? Budaya berpengaruh dalam pengamalan Al-Quran karena mayoritas kita adalah muslim tapi berbudayakan barat. Nah, itu yang sehingga kita enggan lah untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga menganggap Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman dan kolot lah. Jadi kecocok sebenarnya katanya buat mereka yang passionnya muda-muda lah. Masya Allah, jangan sampai ya Kang ya. Terus kalau ngelihat anak muda sekarang nih, menurut Akang masih ada nggak sih rasa kepeduliannya, kelihatan nggak rasa kepeduliannya terhadap Al-Quran? Kalau saya lihat mungkin masih ada 50-50 sih kepedulian. Kalau untuk memahami atau mengamalkan Al-Quran mungkin itu sedikit untuk anak muda. Tapi jikalau Al-Quran ada yang menghina atau melecehkan, itu masih banyak yang peduli terhadap Al-Quran. Tapi kalau dari segi pengamalannya mungkin itu sedikit lah, tidak sebagian banyak orang. Karena banyak juga orang muslim tidak mengetahui Al-Quran. Bahkan kebanyakan zaman sekarang, khususnya di kota Bandung, itu ada yang buta huruf Al-Quran. Bisa mencapai 30% mahasiswa buta huruf Al-Quran. Astagfirullahaladzim ya. Jangan sampai kita termasuk ya Kang ya. Yeah. Terus juga teknologi ngaruh banget ya Kang, kalau kata aku. Teknologi dan media sosial nih sebenarnya tuh banyak bantu buat deket Al-Quran, apa bikin ngejauh sih Kang? Nah, kalau media sama teknologi itu sebenarnya tergantung orang yang makainya. Teknologi bisa membuat kita lebih dekat sebenarnya kalau kita memanfaatkan teknologi itu dengan baik, karena kita lebih gampang dan lebih praktis lah mengakses Al-Quran dan mendapatkan info kajian-kajian atau kajian dalam bentuk digital lah, seperti podcast atau ceramah-ceramah online. Nah, ada juga kebanyakan bisa menjadi bumerang atau negatif lah, menjauhkan diri daripada Al-Quran, karena banyaknya film-film atau konten-konten di zaman sekarang itu yang jauh dari Al-Quran. Banyaknya konten ya seperti sekarang nyanyi-nyanyi terus joget-joget lah. Nah, itulah yang sering viral sehingga melupakan lah diri kita terhadap tujuan kita gitu tuh. Terus juga kan kita kan emang melekat banget sama sama ini ya, sosmed dan teknologi di era digital ini tuh ya. Pernah nggak sih Akang ngedengar sendiri kesalahan anak muda sekarang yang salah memahami dan mengartikan Al-Quran? Soalnya biasanya belajar dari Mbah Google atau potongan-potongan video gitu kan. Nah, benar dah. Sebenarnya banyak. Ada juga ya banyak kesalahan-kesalahan ketika kita hanya sepenggal-sepenggal lah dari media, mengambil dari media tanpa menganalisis sumber atau orang yang menyampaikannya seperti apa. Nah, itu mungkin kesalahan yang sering terjadi lah kepada generasi muda sekarang ketika di media sosial. Jadi mengklaim ketika mendapatkan ilmu dari media sosial tidak mengkajinya lagi, tapi langsung ditelan tanpa ada pengkajian ulang. Telan mentah-mentah gitu ya Kang ya. Terus tidak ada mencari penjelasan. Waduh.
apakah sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Nah kebanyakan di media sosial sekarang pun banyak yang menyampaikan penggalan atau potongan-potongan ayat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Fatal banget sih ya Kang Iya, ya. Karena makanya sanad tuh penting banget nggak sih Kang? sangat penting sebenarnya untuk memvalidasi sampai atau tidaknya sampai ilmu yang kita terima kepada Rasul sesuai gak yang sekarang tuh sama yang Rasul ajarin. Yang gitu. Rasul ajarin diterapin di kehidupan sekarang ya Kang ya. Iya. Terus gimana sih caranya biar Al-Quran tuh menarik anak-anak muda sekarang minat di Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran bukan sosmed dan handphone gitu kan? Boleh dong? Nah agar menarik mungkin kita bisa mulainya dari tadabbur ayat, terus kajian buat kajian online. Jadi yang ringan-ringan lah. Kenapa tadabbur ayat? Biar kita mengetahui maksud ayat ini seperti apa gitu. Harus juga ada yang memandu. Kita gak bisa kan mentadaburi, bisa saja kita sendiri, tapi untuk memvalidasi takutnya ada yang keliru. Nah kita harus ada mentor juga. Terus gimana sih caranya kita belajar Al-Quran tapi tetap asik gitu Kang? Gampang dipahami, asik, enjoy. Gimana sih barangkali kita harus pakai challenge atau gimana nih Kang? Nah kalau agar mudah dipahami dan asik mungkin lah, pertama betul harus ada challenge lah. Bisa dengan kita men-challenge diri kita untuk membaca Al-Quran dan memahami satu hari satu ayat biar asik kan. Terus secara itu kita tulis apa sih pelajaran yang kita dapat ketika baca Al-Quran itu, karena kan setiap kejadian itu ada pelajaran yang tersimpan yang harus kita pahami gitu teh. Oh, terus orang-orang sekitar lingkungan juga kan itu kuat banget ya buat mempengaruhi kita. Terus selain diri sendiri tuh apa sih yang bikin kita makin teguh dalam mempelajari Al-Quran, makin dekat gitu kan? Nah kalau buat kita semakin teguh untuk mempelajari Al-Quran, benar tadi yang kita sebut, lingkungan berperan penting nih dalam meneguhkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Berarti kita harus memiliki circle atau pertemanan yang positif yang bisa mengarahkan kita cenderung lebih dekat kepada Al-Quran, dan kehidupan kita terarahlah kejauh banget dari Al-Quran. Jadi intinya kita bisa selain dari diri sendiri, kita cari lingkungan yang memperkuat ya Kang, memperkuat kita untuk memakin penasaran, ingin memperkuat, mendalami Al-Quran gitu ya Kang ya. Iya betul. Terus boleh nih Kang kasih tips and triknya buat yang mau pengen mulai dari awal, dari nol, mulai pengen deket dari Al-Quran tapi dari nol nih, belum bisa baca Al-Quran gitu. Nah buat teman-teman misalkan yang ingin belajar Al-Quran dari nol, teman-teman bisa masuk komunitas atau organisasi keagamaan, khususnya agama Islam lah, untuk mempelajari Al-Quran, yang dimana kita di sana akan mendapatkan teman yang positif dan juga bisa mendapatkan mentor. Teman kita bisa menjadi mentor untuk kita belajar Al-Quran dari nol. Karena ketika kita memiliki teman yang positif, lingkungan yang positif, mereka akan membimbing kita dari nol agar kita paham sih apa sih itu Al-Quran, mulai dari cara baca, terus mentadaburi ayat, memahami ayat-ayat, sehingga mempraktekkan atau mengamalkan ayat tersebut supaya tidak hanya sekedar dibaca dan dipahami untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang. Terus juga kan Al-Quran nggak usah pegang semua ayatnya kita pegang teguh kan ya, cukup satu dulu aja. Kalau belum bisa kita mencakup semuanya, satu dulu deh. Aku minta satu ayat yang bisa buat pegangan kita anak muda nih Kang. Apa aja ayatnya nih? Nah mungkin satu ayat untuk pegangan anak muda sekarang, karena kebanyakan anak muda sekarang kan merasa lemah, terus merasa
rendah, gak punya Iya, apa-apa. Iya bener Nah, mungkin banget. ini Insecure gitu ya Kang ya. nah relate banget dengan kehidupan anak muda sekarang. Di Quran surah Al Imran ayat 139 yang dimana di situ menjelaskan, dan janganlah kamu bersedih hati atau berlemah diri karena sesungguhnya kamu itu orang yang tinggi derajatnya Masya jika kamu orang beriman. Nah, dalam tanda kutip jika kamu orang beriman. Berarti kita tuh harus selalu mengimani segala sesuatu ya Kang. Tulus dari hati, semua terasa nyaman, enjoy gitu ya Kang ya. Nah, terakhir nih Kang, buat anak muda kayak aku masih bingung dari mana biar lebih dekat sama Al-Quran, pesan buat mereka gimana nih, buat aku dan kita lah terutama. Nah, pesan buat anak muda supaya bisa memulai Al-Quran, kita bisa mulai dengan satu hari satu ayat. Kita baca dulu Al-Quran. Meskipun kita belum memahami, kita maksimalkan satu hari kita membaca satu ayat. Nah, dari situ sudah muncul kenyamanan, kita bisa mulai membaca satu hari satu halaman dan mulai mentadaburi salah satu ayat yang kita baca. Dan selain itu, kita bisa gabung juga komunitas. Khususnya untuk di kampus mungkin ada kan komunitas terkait kajian, forum kajian yang membahas tentang Al-Quran maupun tentang keislaman. Nah, kita bisa bergabung di sana agar kita mendapatkan support system dari teman-teman yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, buat penonton, buat teman-teman yang nonton podcast Kabaran kali ini, dengerin, kita dapat banyak ilmu dari Kang Ihsanuddin. Banyak banget pelajaran yang perlu kita ambil ya teman-teman. Dari challenge, dari cara memahami Al-Quran yang asik, itu bisa diterapkan kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Jangan lupa juga segala sesuatu itu kita harus niatkan dengan hati yang tulus. Karena dengan hati yang tulus semua akan terasa ringan. Betul begitu kan? Betul Teh. Tidak akan ada beban kalau kita ikhlas dalam menjalaninya. Ya. Buat penonton ya, makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa nih yang belum, boleh banget subscribe dan like, aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan dapetin info dari podcast Kabaran Himakom. Sebelum aku tutup, aku punya pantun buat kalian. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.